Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulestari. Saya dari kelas C25, mahasiswa Universitas Teknik Cirebon dengan NIM 23811309337. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video praktek mengajar sebagai tugas dari mata kuliah mikro teaching yang dibimbing oleh Bapak Dosen Hendy Dayat MPD. Adapun materi yang akan kita bahas berjudul Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Semoga pembelajaran ini dapat menambah wawasan kita dalam meneladani perjuangan Rasulullah SAW. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Siap, gerak. Rejang kanan, gerak. Rejang kanan aja. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Selamat pagi anak-anak. Pagi dulu. Apa semangat? Bagaimana kabarnya hari ini? Ini sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Berdiri ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Salsa, Putri, Surya, Najibra, Arsa, Anggun, Awal, Eva, Nadim, Elsa, Aufa, Salma, Sumpa, Kira, siapa? Alfa. Kenapa Aufa? Mati. Kita doakan bersama-sama ya. Semoga Aufa cepat sembuh sehingga bisa sekolah kembali. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Untuk harapan dan tujuan ya kompetensi ini mempelajari materi ini adalah kita dapat menghargai dan menghayati ajaran agama Islam, berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli dan percaya diri, memahami pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural, menerapkan pengetahuan dalam kegiatan nyata dan abstrak. Kompetensi dasar dan indikatornya adalah meyakini misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merespon keteladanan perjuangan Nabi Muhammad dan sahabat, memahami pengertian sebab, proses dan misi dakwah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Indikatornya menunjukkan perilaku beriman dan meneladani Rasul. Perilaku beriman kepada Rasul Allah dan mempraktikkan sunnah ajarannya. Tujuan pembelajaran: setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat menunjukkan perilaku beriman kepada Rasulullah dan mempraktikkan sunnah ajarannya. 2. Menunjukkan perilaku seperti yang dicontohkan para sahabat dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memahami pengertian hijrah. 4. Menyebutkan sebab-sebab Nabi melakukan hijrah ke Madinah. 5. Mengidentifikasi tahapan proses hijrah Nabi SAW ke Madinah. 6. Menjelaskan misi dakwah SAW di Madinah. Untuk lebih jelasnya, anak-anak saya beri rangkuman, ya, nanti dicatat. Setelah dicatat, kalau kurang paham nanti guru ada video, ya, untuk lebih memahami tentang materi kita nanti. LKS-nya di rumah sudah dibaca? Sudah. LKS kan juga. Ini rangkumannya, coba dibaca dulu. Dicatat kembali, dibaca secara kembali sehingga nanti bisa memahami makna dan hijrah, sebab akibat hijrah, kenapa Nabi hijrah.
Dalam rangkuman Ibu Guru itu hijrah artinya apa? Berpindah. Hijrah artinya berpindah. Dari kota A ke kota B. Dari Makkah ke Madinah. Untuk apa Nabi hijrah? Untuk yang keras bisa dibaca. Bukan dibaca yang keras. Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan agama dan menjalankan dakwah Islam secara lebih bebas. Apalagi bisa dibaca kembali sebabnya hijrah. Latar belakang hijrah. Latar belakang hijrah dibaca tukang bangun. Penindasan di Mekah, kaum Quraisy semakin keras menindas umat Islam, termasuk penyiksaan fisik dan boikot ekonomi. Kesulitan berdakwah Islam di Mekah mengalami hambatan besar karena tekanan sosial dan politik. Tawaran dari Yatsrib, Madinah, penduduk Madinah, Aus dan Khazraj yang malah menerima Islam mengundang Nabi untuk menjadi pemimpin dan penengah konflik antar suku. Coba rangkumannya dicatat dulu. Sambil menyerap sambil mendengarkan cerita ya. Sekarang lebih paham.
SAW tak akan lepas dari pahit getir yang dirasakan beliau dan para sahabat ketika memperjuangkan Islam pada masa-masa awal. Hinaan, siksaan, bahkan ancaman pembunuhan dari kafir Quraisy selalu mereka dapatkan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa selepas hijrah seolah menjadi titik balik keberhasilan Rasulullah SAW dalam mendakwakan agama Islam? Dan sebenarnya strategi apa yang beliau terapkan hingga mampu meyakinkan orang-orang untuk memeluk agama Islam? Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak terus video kita kali ini. Semenjak Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, kurang lebih 3 tahun setelah diangkat jadi Rasul, cacian dan siksaan dari kafir Quraisy semakin meningkat. Bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW menyerukan Islam di Mekah, tapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Ketika sedang membutuhkan dorongan motivasi untuk terus berdakwah, tapi Allah berkehendak lain. Istri beliau, yakni Siti Khadijah dan Abu Thalib, paman beliau, berpulang ke rahmatullah. Tentu hal ini semakin menambah kesedihan dari Rasulullah SAW. Peristiwa menyedihkan ini disebut dengan istilah Amul Husni atau daun duka cita. Ketika Rasulullah sedang bersedih, tentu Allah tidak tinggal diam. Katanya pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi, Allah memperjalankan beliau pada perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan tersebut, Allah Azza wa Jalla memperlihatkan berbagai kekuasaannya, sehingga membuat hati beliau, hati Rasulullah SAW itu menjadi tentram. Namun peristiwa Isra Mi'raj ini tidak lantas membuat kafir Quraisy beriman. Bahkan mereka menganggap ini merupakan sebuah kebohongan yang besar, dan bahkan ada upaya pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Namun sebenarnya tanda-tanda keberhasilan Islam itu sudah ada sejak sebelum Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, yakni tepatnya pada tahun 621 Masehi. Pada tahun tersebut, Rasulullah SAW berjumpa dengan 6 orang Yathrib atau Madinah, yakni dari kabilah Khazraj. Mereka pun masuk Islam ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW. Setahun berselang, salah satu dari mereka mengajak 6 orang lainnya untuk melakukan bai'ah Aqabah atau perjanjian Aqabah, yang isinya, kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 622 Masehi, orang Yathrib yang berjumlah 75 orang mengadakan bai'ah Aqabah yang kedua. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih orang-orang Madinah begitu mudah menerima Islam dibandingkan orang-orang Mekah? Ternyata alasannya adalah orang Yathrib yang berpenduduk asli suku Aus dan Khazraj memiliki keyakinan akan datangnya Nabi begitu melekat, sehingga ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW yang memiliki kejujuran, kesopanan, dan akhlak yang mulia serta tanda-tanda kenabian lainnya, maka mereka tanpa ragu untuk mengakuinya. Kenyataan inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW merasa sebagai sebuah sinyal bagus untuk menyelamatkan umatnya, sehingga beliau memerintahkan pengikutnya untuk berhijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Tapi Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib tetap tinggal untuk memantau situasi. Tentu saja rencana hijrah tersebut didengar oleh orang-orang Quraisy. Mereka mengutus para pemuda Quraisy yang kuat-kuat untuk mengepung rumah Rasulullah SAW. Tujuannya tentu agar Rasulullah tidak dapat pergi ke Madinah. Allah melindungi para pemuda tersebut sehingga Rasulullah dapat lari bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika mereka terbangun, hanya ada Ali bin Abi Thalib yang sedang berada dalam tempat tidur Rasulullah SAW. Dalam kegelapan malam,
suasana telah tenang, mereka melanjutkan perjalanan menuju Yathrib. Abdullah bin Uraiqid dari Bani Nu'ain diminta sebagai petunjuk jalan. Mereka menuju ke arah selatan, menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Sementara itu, di tempat lain, orang-orang Quraisy mengadakan sayembara. Sayembara tersebut berisi tentang siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad SAW hidup atau mati akan diberi hadiah serta jabatan yang tinggi. Salah satu pesertanya adalah Suraqah bin Malik. Dia langsung menuju tempat di mana sebelumnya ia telah mengetahui rombongan Rasulullah melewati tempat itu, dan benar adanya Rasulullah beserta rombongan sedang beristirahat di bawah pohon besar. Dengan semangat yang membara, ia segera maju kudanya untuk mendekati rombongan Rasulullah SAW. Atas kehendak Allah, kuda Suraqah bin Malik selalu tersungkur hingga 4 kali ketika berusaha mendekati Rasulullah. Suraqah pun menganggap hal tersebut adalah pertanda buruk dan akhirnya memutuskan kembali ke Mekah. Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanan dan singgah di Quba kurang lebih 4 hari. Di sini Rasulullah mendirikan masjid yang selanjutnya dianggap sebagai masjid pertama dalam Islam. Selanjutnya mereka singgah di perkampungan Bani Salim bin Auf. Beliau melangsungkan sholat Jumat di tempat tersebut, yang mana ini merupakan sholat Jumat pertama dalam sejarah. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Rasulullah SAW tiba di Madinah, yakni tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 622 Masehi. Unta Rasulullah SAW yang bernama Qaswa berhenti di depan rumah Abu Ayyub Khalid bin Zaid. Tempat inilah yang menjadi tempat menetap Rasulullah ketika di Madinah. Ketika di Madinah, tentu Rasulullah tidak bersantai-santai. Akan tetapi Rasulullah segera menyusun program kerja, yakni membangun Masjid Nabawi, persaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, serta membuat perjanjian dengan penduduk Madinah, termasuk di dalamnya adalah penduduk Yahudi. Yahudi membangun masjid terlebih dahulu. Masjid yang dibangun tidak hanya untuk sholat, melainkan semua kegiatan umat Islam berpusat di masjid, yakni sholat, musyawarah, belajar agama, bahkan sampai perdagangan dilakukan di masjid. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Perlu diketahui bahwa kaum Ansor adalah penduduk Madinah asli, sementara kaum Muhajirin adalah para sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah. Masuk di dalamnya adalah Rasulullah SAW. Adapun orang-orang yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad antara lain selanjutnya mengadakan perjanjian dengan penduduk Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah. Adapun isi dari Piagam Madinah adalah keajaiban pertolongan dari Allah untuk menyelamatkan perjalanan ke Madinah. Mereka menempuh jalur selatan yang tidak biasa dipandu oleh Abdullah bin Uraiqid. Ternyata itulah strategi yang digunakan Rasulullah SAW ketika menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Dengan penuh rasa sabar dan strategi yang cerdas serta humanis, Nabi Muhammad SAW mampu meyakinkan penduduk Madinah untuk memeluk Islam, serta membuat kota Madinah memiliki peradaban dan kebudayaan yang maju. Hingga atau kota bercahaya. Semoga materi kali ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana perjuangan Rasulullah dalam memperjuangkan Islam di masa-masa awal. Kita bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah membangun masyarakat Islam. Nabi Muhammad SAW menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor, menyusun Piagam Madinah, yaitu perjanjian sosial politik yang menjamin hak semua kelompok. Terus
perdamaian dan keadilan, menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Madinah dijadikan pusat dakwah, menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh Jazirah Arab. Apa hikmah hijrah yang dapat kita ambil? Sebagai awal kalender Hijriah, yaitu dari tahun 622 Masehi. Perubahan strategi dakwah dari sembunyi-sembunyi ke terbuka dan terorganisir. Teladan dalam keberanian, kesabaran, dan kecerdasan menghadapi tantangan. Menunjukkan pentingnya solidaritas dan persaudaraan dalam membangun masyarakat. Dan sampai di sini dulu untuk tugas anak-anak di rumah. Coba kalian mencari keterangan lain tentang misi tujuan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ini bisa dicari di internet, ya. Kalian juga mencari di internet, cari misi selain yang Ibu terangkan, ya. Cari di internet misi dakwah, misi hijrah Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan? Semoga dalam mempelajari materi ini kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita, yaitu kita jadi berani, ya, jadi berani, tanggung jawab dan jujur, dan punya prinsip pertemuan sebelum diakhiri, mari kita doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an badalantu nafsi wa'udhirli fa'innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Terima kasih. Besok jumpa lagi, jangan lupa tugasnya ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Semoga materi ini dapat memperkuat pemahaman kita tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dan menginspirasi kita untuk terus berjuang dalam kebaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.